Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afnisa Fitri, NIM 19213137 dari Prodi Hukum Pidana Islam 3A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai bab rujuk. Yang pertama mengenai pengertian rujuk. Rujuk atau dalam istilah hukum disebut raji'ah. Secara arti kata berarti kembali. Orang yang rujuk kepada istrinya berarti kembali kepada istrinya. Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai yang artinya menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak 1 atau talak 2 ketika istri masih di masa iddah. Sedangkan pengertian menurut para ulama fikih, yang pertama ulama Hanafiyah memberi definisi rujuk sebagaimana dikemukakan oleh Abu Jahrah sebagai berikut. Ar-raj'atu istidamatun nikahi fi asnani iddati talak. Rujuk ialah melestarikan perkawinan dalam masa iddah talak atau raj'i. Yang kedua menurut Asy-Syafi'i, yaitu ar-raj'atu ingadatu ahkamiz zawaji fi asnani iddati ba'da talq. Rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah iddah setelah terjadinya talak atau raj'i. Yang selanjutnya mengenai dasar hukum rujuk. Di dalam Al-Quran, perintah rujuk disebutkan dalam 4 ayat, yakni surah Al-Baqarah ayat 228, 229, 231, dan surat At-Talaq ayat 2, serta terdapat banyak dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum rujuk terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama, wajib terhadap suami yang menalak salah seorang istrinya sebelum dia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak. Yang kedua, haram apabila rujuk itu menyakiti istri. Yang ketiga, makruh kalau perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya, maksudnya bagi suami dan istri. Yang keempat, jaiz atau boleh. Ini adalah hukum rujuk yang adil. Yang terakhir, yaitu sunnah jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan istrinya atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya atau bagi suami dan istri tersebut. Yang selanjutnya yaitu macam-macam rujuk. Dalam Islam, rujuk itu terbagi menjadi 3 jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, rujuk talak 1 dan 2. Rujuk jenis pertama ini adalah rujuk untuk talak yang raj'i atau ke-1 dan kedua. Yang kedua, rujuk untuk talak 3. Jenis rujuk ini termasuk rujuk bain. Islam melarang rujuk saat seorang suami menjatuhkan talak 3 terhadap rujuk biasa, seperti rujuk jenis pertama yang tadi. Yang terakhir atau yang ketiga, rujuk untuk talak tebus atau bain sugro. Jenis rujuk yang ketiga disebut rujuk bain sugro. Dalam talak ini, seseorang suami sudah tidak dibolehkan merujuk kembali kepada istrinya. Yang selanjutnya yaitu mengenai rukun dan syarat rujuk. Yang pertama, laki-laki yang merujuk. Adapun syarat bagi laki-laki yang merujuk itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah. Yang kedua, laki-laki yang merujuk itu mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Yang selanjutnya, perempuan yang dirujuk. Adapun syarat sah rujuk bagi perempuan yang dirujuk itu adalah perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya. Terus, istri itu telah diceraikan dalam bentuk talak raj'i. Istri itu masih berada dalam masa iddah talak raj'i. Yang terakhir, istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Yang selanjutnya ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk. Syaratnya, rujuk dalam pandangan fikih adalah tindakan sepihak dari suami. Oleh karena sifatnya yang sepihak itu, tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang dirujuk atau walinya. Dengan begitu, rujuk tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk
yang dilakukan oleh orang yang merujuk. Yang terakhir, rukunnya kesaksian dalam rujuk. Sebagian ulama, termasuk salah satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Pendapat kedua yang berlaku di kalangan jumhur ulama, diantaranya Imam Ahmad, mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu dipersaksikan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai nikah yang baru. Menurut ulama Syiah Imamiyah, mempersaksikan rujuk itu hukumnya hanyalah sunnah. Berdasarkan ini, boleh saja rujuk dengan menggunakan lafadz kinayah karena saksi yang perlu mendengarkannya tidak ada. Jadi dalam kesaksian dalam rujuk ini terdapat pro kontra dalam jumhur ulama. Yang selanjutnya mengenai prosedur rujuk atau tata cara rujuk. Pada hakikatnya, Islam tidak mempersulit seorang suami yang ingin rujuk dengan istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Dalam hukum fikih, sebagaimana dijelaskan, seorang suami yang ingin rujuk cukup mengucapkan lafaz rujuk, maka rujuknya sudah dianggap sah. Yang terakhir yaitu mengenai hikmah rujuk. Yang pertama, sebagai sarana untuk mempertimbangkan kembali atas perceraian yang dilakukan. Apakah perceraian tersebut disebabkan emosi atau semata-mata karena kemaslahatan. Yang kedua, sebagai sarana untuk lebih mempertanggungjawabkan anak-anak mereka secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menjalin kembali pasangan suami istri yang bercerai sehingga pasangan tersebut lebih berhati-hati dan saling menghargai. Yang terakhir, rujuk berarti termasuk perbuatan menjunjung tinggi masalah perkawinan. Sekian mengenai penjelasan atau presentasi mengenai bab rujuk dari saya. Apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.